Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adikku yang terkasih dari Komisi Sekolah Minggu dan juga Komisi Remaja GKI Sumut Jemaat Tanjung Rejo. Syukur kepada Tuhan kita akan kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya dari rumah kita masing-masing. Yang ceria. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Ya, pada senang kan kita sudah kembali lagi bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Jadi sebelum kita dengarkan cerita dari firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik kepada kami. Kami yakin ya Tuhan bahwasannya Tuhan Yesus selalu menjagai dan melindungi kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati dan pemikiran kami agar kami tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Tapi Abang pandu dari sini untuk membacakannya. Ya, sekali lagi Abang ulangi. Firman Tuhan terambil dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan rendah diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Jadi tema minggu kita pada hari ini adalah Aku mau rendah hati, terambil dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kenapa ya adik-adik kita harus rendah hati? Di sini adik-adik biar kita tahu bersama bahwasannya Rasul Paulus menulis surat dan juga ingin mengatakan dan mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi ataupun orang-orang yang ada di Filipi supaya mereka rendah hati. Kenapa rendah hati adik-adik? Karena Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang rendah hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus rendah hati. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih rendah hati itu? Jadi adik-adik, rendah hati itu juga bisa dikatakan orang yang tidak memiliki sifat yang sombong. Orang yang juga memiliki sifat untuk saling mengasihi. Bahkan lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan diri sendiri. Berbeda dengan rendah diri adik-adik. Kalau rendah diri itu artinya dia tidak pede istilahnya atau nggak percaya diri dengan apa yang mau dilakukannya. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah aku mau rendah diri. Ya, abang ada sebuah kisah adik-adik tentang seorang anak yang bernama Timothy. Ya, anak ini udah kelas SMP. Tapi dia memiliki sebuah keinginan untuk membeli sepatu kotak. Kotak itu untuk apa ya adik-adik? Itu untuk dijadikan kotak semir. Dia ingin bekerja. Dan si Timothy ini adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Jadi untuk keinginannya itu dia tulis di selembar kertas, dibuatnya begini adik-adik. Tolong saya mau membeli sebuah kotak sepatu semir untuk saya, katanya. Dibuat kertasnya itu, lalu adik-adik dia duduk di pinggir jalan. Dia duduk di pinggir jalan dengan beralaskan kertasnya yang ditulis tadi. Dia duduk menunggu seharian di situ. Setelah dia duduk di situ, rupanya ada orang lewat. Lewat orang, dilihat si Timothy tadi. Lewat. Datang lagi ibu-ibu, datang, dilihat, lewat. Rupanya juga ada seorang bapak-bapak yang kerja kantoran lewat ke daerah pinggiran tempat si Timothy tadi duduk. Dia penasaran dengan apa yang ada di kertas yang ditulis Timothy tadi. Lalu bapak tadi bertanya. Nama bapak tadi adik-adik adalah Philip. Ya, Bapak Philip tadi bertanya kepada Timothy, ini untuk apa? Kamu membuat sesuatu di sini? Terus Timothy tadi menjawab, saya ingin membeli sebuah kotak semir sepatu Pak, untuk saya bekerja, katanya. Loh, emangnya kamu ada duit berapa? Kata Pak Philip tadi. Kata Timothy, aku mau beli yang harga 100.000 Pak, tapi uang saya cuma 10.000. Katanya begitu, kata si Timothy. Terus Bapak Philip tadi pun berkata kepada Philip. Bapak Philip tadi berkata kepada Timothy, oke, saya akan bantu adik, kata Bapak Philip tadi. Saya akan kasih 90.000, tapi dalam jangka waktu 5 hari, adik Timothy harus kembalikan uang itu. Karena Bapak tadi cuma 5 hari, dia ada di suatu kota itu. Dikasihlah uang tadi sama si Timothy, dan Timothy sangat senang. Dan dia berkata kepada Bapak tadi, terima kasih Pak Philip, sekarang kita menjadi kawan, kita menjadi rekan, saya akan beli kotak sepatu dan saya akan membayarkan kepada Bapak 5 hari lagi nanti. Si Timothy dengan senangnya ketika ia mendapatkan uang tadi, lalu ia pergi untuk membeli sebuah kotak semir sepatu. Setelah dibelinya adik-adik, dia langsung jualan. Dia berdiri di depan hotel. Pas di depan hotel tadi, bapak tadi pun lewat, Bapak Filipus. Udah kau beli Timothy kotak sepatu itu? Udah Pak, inilah aku lagi bekerja, katanya. Terus bapak tadi menjawab,
Di situ, di dalam hotel itu ada tempat semir sepatu gratis. Kamu nggak akan mendapatkan hasil di sini. Cobalah pergi ke tempat ramai, ke tempat taman bermain. Mungkin di situ banyak wisatawan yang akan mau menyemirkan sepatunya. Lalu si Timothy tadi mendengar perkataan Bapak Filipus dan pergi ke tempat keramaian tadi. Dan setelah mereka pergi ke sana, rupanya Pak Filipus meminta si Timothy untuk menyemir sepatunya. Dan si Timothy pun menyemir sepatunya. Sudah disemir adik-adik, ternyata hasilnya bersih, rapih, kilat seperti baru lagi. Setelah itu, Bapak tadi menulis di pipinya Timothy, kerjanya paten, mantap. Nah, setelah itu banyaklah orang-orang mulai menyemirkan sepatunya kepada Timothy. Dan Timothy senang melakukan itu. Setelah itu, hari yang kelima adik-adik, sudah kembalilah modal tadi. Dibayarkannya lah ke Bapak Filipus 90.000 yang dipinjamnya tadi. Dan dia berkata kepada Bapak Filipus tadi, terima kasih atas bantuannya Pak. Saya akan mencari Bapak ketika saya sukses nanti. Lalu Bapak Filipus tadi menghiraukan dia dan memberikan sebuah gantungan kunci gambar Naruto kepada si Timothy tadi. Singkat cerita adik-adik, setelah 20 tahun kemudian setelah itu, perusahaan Bapak Filipus tadi mengalami kebangkrutan, banyak hutang di mana-mana. Dan Bapak Timothy tadi lagi stres karena memikirkan hutang-hutangnya. Lalu sekretarisnya Pak Timothy tadi mengetuk pintu dan masuk ke kantor dan berkata, Pak, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Karena semakin keselnya, semakin marahnya Bapak Timothy tadi, kamu nggak tahu ya saya lagi stres, saya lagi bingung, kok ada tamu pula. Tapi sekretaris tadi menunjukkan gantungan kunci gambar Naruto tadi. Sambil duduk Bapak Timothy tadi mengingat, oh ternyata 20 tahun yang lalu dia telah menolong seorang anak yang bernama Timothy di pinggir jalan. Lalu masuklah si Timothy. Rupanya Timothy udah jadi pengusaha sukses. Dan ia membantu kepada Pak Filipus agar perusahaannya tadi tidak bangkrut. Demikian kisah tentang si Timothy dengan Bapak Filipus. Jadi dari kisah ini adik-adik, mana orang yang rendah hati tadi? Ya betul. Dua-duanya adalah orang yang rendah hati, saling menolong, saling memberikan dan memperhatikan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11, Filipus ingin mengingatkan adik-adik kepada orang-orang yang ada di kota Filipi agar mereka saling menolong antara satu orang dengan orang yang lainnya, saling membantu antara satu orang kepada orang lainnya. Kenapa harus saling menolong adik-adik? Karena pada saat itu orang-orang yang ada di kota Filipi itu mereka senang menyombongkan dirinya, mereka senang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mau menolong sesamanya. Maka dari itu si Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka meneladani Tuhan Yesus. Kita tahu adik-adik bahwasannya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia mau. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia merendahkan dirinya adik-adik. Jadi dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kita berada, marilah kita belajar untuk rendah hati adik-adik. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan saja mau rendah hati kok, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak remaja, kita juga harus mau merendahkan hati kita sama seperti Tuhan Yesus yang merendahkan hatinya. Juga seperti si Bapak Filipus dan juga Timothy tadi, mereka sama-sama merendahkan hatinya untuk saling menolong, saling membantu. Ya adik-adik, meskipun dalam saat ini kita sedang menghadapi situasi corona, situasi COVID-19, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar dari rumah. Ya kan adik-adik?
untuk beribadah dari rumah. Dan sekarang ini kita belajar ataupun sekolah minggu dari rumah. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan kepada adik-adik dan juga kepada orang tua kita di rumah dan juga pekerjaan supaya membiayai kehidupan kita. Maka dalam hidup ini kita harus rendah hati. Kenapa kita rendah hati adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah merendahkan hatinya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah juga rendah hati. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, dalam kehidupan kita harus saling mengasihi sesama kita dengan kasih Tuhan. Kepada kita juga harus saling mengasihi adik kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi kakek nenek, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita kembali lagi untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik ya Bapa, terima kasih pada hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk rendah hati dalam kehidupan kami serta mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar bagi kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.